Bab 293. Setelah Gao Junwei meremehkan Charlie, dia berbalik dan berkata kepada Claire, Claire, kali ini saya sangat mementingkan kerja sama kita. Untuk mengungkapkan ketulusan saya, kecuali dua di tengah pameran mobil ini, Anda pilih siapa saja. Saatnya mengganti BMW 520 Jan Anda. Bagaimana dengan Audi RS8? Itu dilengkapi dengan hampir 2 juta puncak. Ini kuat dan sangat cocok dengan Anda. Gao Junwei sudah lama mendambakan Claire. Kali ini dia mengundang Claire untuk datang. Dia ingin menggunakan uang itu untuk memenangkan Claire atas nama merenovasi pusat pameran mobil. Huan selalu tahu bahwa Gao Junwei memiliki pemikiran tentang Claire, jadi dia buru-buru berkata ke samping, Claire, ini yang dipikirkan Presiden Gao tentang Anda. Anda tidak harus menolak. Claire dengan cepat menolak, terima kasih, Tuan Gao Junwei, atas kebaikan Anda, tetapi hadiahnya terlalu mahal. Saya tidak bisa memintanya. Gao Junwei tertawa dan berkata, itu hanya 2 juta untuk Audi RS8S. Uang kecil ini tidak ada artinya bagiku. Selama Anda menyukainya pada awalnya, saya akan membeli semuanya untuk Anda sekarang. Charlie memandang Gao Junwei dengan dingin dan berkata dengan ringan, tidak, kami punya mobil di rumah, jadi Anda tidak perlu membelinya. Selain itu, ini bukan giliran Anda untuk mengirimkannya. Hanya kamu. Gao Junwei berkata dengan jijik, bukannya aku membencimu, mobil mana yang kamu katakan? Charlie memandangnya dengan bercanda, menunjuk kedua Aston Martin 177S dan Bugatti Veyron edisi terbatas di atas panggung, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan dua yang Anda tidak mampu? Rumput. Gao Junwei berpikir bahwa Charlie sengaja mengejek bahwa dia tidak mampu membeli mobil semahal itu, dan berkata dengan dingin, enak, jangan terlalu sombong, aku sudah mengatakan itu, kecuali 2 mobil di ruang pameran hari ini, semua yang aku dapat mengirim semua mobil, bukan? Charlie berkata, saya juga berkata, saya akan memberikan kedua mobil ini jika saya ingin memberikannya. Hahaha. Gao Junwei tersenyum dan berseru, apakah kamu tahu mobil jenis apa itu? Buka mulutmu dan tiup. Bukannya aku meremehkanmu, kedua mobil ini dijaga satpam, kamu bahkan tidak bisa menyentuh kabelnya, apalagi membelinya. Charlie tersenyum dan berkata, menurutku bukan kamu yang tidak bisa menyentuhnya, kan? Gao Junwei mencibir, pusat konvensi dan pameran adalah milik keluarga saya. Manajer kedua perusahaan ini harus memberi saya wajah. Jika saya ingin menyentuh mobil ini, saya tidak akan bisa menyentuhnya. Charlie mengangkat bahu dan berkata, saya pikir kamu tidak berbeda dari saya. Saya tidak bisa menyentuhnya, dan Anda tidak bisa menyentuhnya. Kami sebenarnya sama. Gao Junwei langsung meledak saat mendengar ini, dan mengertakkan gigi, dan berkata, apakah kamu layak dibandingkan denganku? Charlie mengangguk, dan berkata, tentu saja. Saya berkata, tidak ada perbedaan di antara kami. Jika kamu tidak percaya pada aku, coba. Baik. Gao Junwei akan segera datang dengan metode umum kekerasan Charlie saat ini, dan berkata dengan dingin, tunggu, aku akan menyentuhnya untukmu. Setelah itu, dia melangkah ke arah kerumunan. Ekspresi Charlie agak dingin saat ini. Qin Gang dan Solomon White memberikan 2 mobil mereka kepadanya. Menurut mereka, keduanya menyewa satpam dari perusahaan angkutan uang tunai. Untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuh kedua mobil ini sebelum Charlie mulai. Jika Gao Junwei benar-benar menyentuh kedua mobil itu hari ini, maka dia akan pergi kedua orang itu untuk menyelesaikan rekeningnya. Dan setidaknya dia harus menghukum mereka atas kejahatan yang tidak menguntungkan. Tapi bagaimana jika Gao Junwei menyentuhnya? Ketika dia menyentuhnya dan menunjukkan dirinya, dia mengeluarkan gelangnya dan duduk untuk melihat seperti apa ekspresinya ketika dia melihatnya. Bab 294. Gao Junwei menjauh dari kerumunan di depan mobil saat ini. Kemudian dia pergi ke penjaga keamanan dan berkata, Hai, saya wakil manajer umum Auroshield Convention dan Exhibition Center. Saya ingin mengapresiasi kedua mobil ini. Tidak. Salah satu satpam yang bergabung dengan perusahaan transportasi tunai setelah pensiun dari ketentaraan berkata dengan sangat tegas saat ini, pimpinan kami memiliki perintah, kecuali pemilik mobil, tidak ada yang boleh mendekat. Wajah Gao Junwei tidak bisa menahan diri. Sial, aku benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Ini terlalu tidak tahu malu, bukan? Anda tahu ini adalah showroom kami. Jika saya tidak bisa menyentuh kedua mobil ini, bukankah itu benar-benar sama dengan kain lab bau Charlie?
Tidak, dia tidak bisa kehilangan muka jika dia mengatakan apapun. Gao Junwei menahan rasa jengkel di hatinya dan berkata kepada satpam dengan suara yang bagus, "Sobat, aku juga pencinta mobil. Beri aku kenyamanan. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Lagi pula, satpam itu adalah seorang veteran dengan kepribadian yang jujur, jadi dia dengan tegas menolak. Tuan ini, saya akan beritahu Anda lagi, jika Anda bukan pemilik mobil, Anda tidak boleh mendekati mobil ini selama setengah langkah. Melihat pihak lain selalu tidak memberinya wajah, Gao Junwei segera menjadi cemas, dan mengertakkan gigi, dan mengancam, seluruh pusat pameran adalah milik rumah saya. Anda, seorang satpam, berani menghadapi saya, tidakkah Anda ingin ikut campur? Pihak lain berkata dengan enteng, maaf, saya penjaga keamanan perusahaan uang kertas utama, bukan penjaga keamanan Auroshield Convention dan Exhibition Center. Bahkan jika Anda adalah bos dari Auroshield Convention dan Exhibition Center, Anda tidak memiliki hak untuk mengontrol saya. Kamu. Gao Junwei menjadi marah karena malu dan berkata, "Kamu tidak tahu malu." Setelah itu, Gao Junwei langsung berteriak, "Percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda keluar dari pusat konvensi dan pameran saya sekarang?" Pihak lain berkata dengan hampa, "Kami telah menandatangani kontrak dengan stadion Anda, dan kami menyewa tempat ini hari ini, jadi Anda tidak punya hak untuk mengeluarkan saya. Apalagi tugas saya adalah melindungi mobil ini. Apakah Anda punya pendapat lain? Anda dapat berbicara dengan pemimpin kami." Charlie berjalan ke arah Gao Junwei saat ini dan tersenyum dan bertanya, Tuan Gao, ada apa? Apakah karena orang tidak membiarkan Anda menyentuhnya seperti ini?" "Hei, sayang sekali." Gao Junwei memelototi Charlie, lalu melirik ke arah Claire lagi, tersipu seperti pantat monyet. Dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi sekarang satpam yang lain benar-benar tidak memberinya sedikit pun wajah, dan dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyentuh kedua mobil ini. Ini sungguh memalukan. Melihat frustrasi Gao Junwei, Huan tidak bisa membantu tetapi membantunya kembali ke Charlie dan berkata, "Apa yang begitu menyebalkan dengan kami? Percaya atau tidak, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusir Anda." Saat ini, seorang reporter yang memegang kamera berkata kepada Gao Junwei, "Hai teman, jika orang tidak mengizinkanmu menyentuh mobil, tolong jangan main-main di sini, kami semua terpengaruh olehmu saat kami mengambil gambar." Yang lain juga menggema, ini adalah mobil yang sangat mahal, menurut Anda mudah untuk disentuh? Lihat saja itu. Saya pikir dia hanya ingin menyentuhnya, mengambil gambar dan mengirimkannya ke Moments. Aku telah melihat banyak bajingan yang begitu sia-sia. Ekspresi Gao Junwei menjadi sangat jelek. Jika dia tidak bisa mendekati dan menyentuh kedua mobil ini, bukankah dia, seperti Charlie, akan menjadi benang kusut di mata semua orang? Memikirkan hal ini, dia menggelapkan wajahnya dan berkata kepada penjaga keamanan, "Saya akan memberi Anda waktu 30 detik. Jika Anda masih menghalangi jalan saya akan mengusir semua orang dan mobil Anda, dan Anda tidak perlu melakukan pameran mobil lagi di tempat saya." Selesai.